dengan kita. Bila mana kita mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah akan sayang kepada hamba-hambanya yang berdoa. Kita jangan intinya, karena perbuatan kita sekecil apapun, perbuatan itu akan dikasih imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzkurni atukum wala taskurni wala taskurni. Maka Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-Nya. Barang siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada hamba-Nya, kepada kita. Itu. Mama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Perbuatan kita sekecil apapun di dalam kejahatan itu akan dicatat oleh Allah, akan ditunjukkan apa hadiah dari Allah, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai kejahatan-kejahatan yang kita berbuat. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah akan mengasih kembalikan lagi, yaitu ditunjukkan atau dikasih beritahu amal-amal kita apa sebenarnya yang mau dihadiahkan kita. Karena apa? Apapun yang kita berbuat kebaikan sekecil biji zarah itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita sholat, di situ kita memohon, di situ kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah makanya sholatku, ibadahku, mati dan hidupku, agamaku kuserahkan kepadamu ya Allah. Ini penting. Maka begini ini penting. Mendekatkan diri kepada Allah kita banyak sekali yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kepada sahabat-sahabat, kepada kiai-kiai, kepada ustaz, sehingga merambah dengan kita semua belajar. Kita ini sholat, kita ibadah, ittiba, ngikuti caranya baginda Nabi yang telah diajarkan kepada para sahabatnya, pada aulia wa syuhada, sehingga kita sebagai hambanya Allah, umatnya baginda Nabi, itulah namanya kita harus ittiba, ngikuti yang diajarkan, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sholawat. Kenapa kita sering menganjurkan untuk baca sholawat? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri pun bersolawat atas Nabi. Kenapa kita umatnya baginda Nabi, hambanya Allah, sedangkan Allah dengan malaikat itu pun bersolawat. Innallaha wal malaikatu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat, apalagi kita umatnya baginda Nabi, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas nabimu. Sedangkan Allah dengan malaikat saja bersolawat. Kita sholat subuh, kita sholat zuhur, kita sholat 5 waktu, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi banyak sekali yang sudah dicontohkan baginda Nabi kepada para sahabatnya, kepada para kiai, kepada alim ulama. Masya Allah. Kalau mengingat kita ini, kita hidup di dunia ini orang perantauan. Kita merantau. Suatu saat kita akan pulang kampung yang sebenarnya. Di mana kampung kita yang sebenarnya? Kita ini merantau, Pak. Bukan seakan-akan harta kita yang banyak, harta yang berlimpah, banyak mobil, banyak yang mewah, itu bukan ukuran kita. Allah melihat bukan hartamu yang banyak, bukan kamu yang gagah, bukan kamu yang cantik, bukan kamu yang kaya raya. Yang Allah lihat untuk ibadah kepada Allah yaitu adalah hatimu. Allah melihat dari hati kita, bagaimana kita ibadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zikir kepada Allah. Yang dilihat dari hati kita. Itu. Karena kita menyombongkan
diri, maka Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Barang siapa yang tidak zikir kepada Allah, tidak bersolat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tergolong orang-orang yang sombong. Kalau sombong apa hadiahnya dari Allah? Yaitu neraka jahanam. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dikasih kekuatan iman, dikasih kekuatan kesehatan jasmani rohani, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak mau bersyukur? Kita berdoa kepada Allah dikasih kesehatan, dikasih iman, dikasih agama yang sempurna dari Allah, yaitu agama Islam. Kita bersyukur masih dibimbing, masih dibina, masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih rezeki oleh Allah. Maka di situ rezeki kita bersyukur. La in syakartum la azizanakum wa in kafartum min adzabil syadid. Itu. Jangan seakan-akan di dunianya harta kita yang banyak, rumah kita gedung, mobil kita banyak, bukan untuk banggakan. Suatu saat kita akan pulang. Kita hidupnya perantauan, suatu saat akan pulang. Di mana sebenarnya kita ini? Tujuan kemana kita hidup? Hidup adalah tujuan adalah kematian. Suatu saat akan menghadap Allah. Apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu amal yang soleh. Ya Allah, aku bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Salat subuh nih Pak. Dalam salat subuh, sudah salat subuh, ya Allah kita wiridan, kita istighosah berzikir. Ya Allah, pagi hari ini aku bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Aku mohon atas ridho-Mu ya Allah. Aku bersyukur atas rezeki yang Ku berikan kepada hamba ya Allah. Kita bersyukur. Ya Allah, aku bersimpuh di hadapan ya Allah, mudahkanlah semua urusan hamba ya Allah. Mudahkanlah semua urusan hamba ya Allah. Lancarkan rezeki hamba ya Allah. Nah, kalau menyangkut masalah rezeki, itu harus pakai syarat dan hakikat kita. Minta rezeki dengan Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita punya usaha, kita berzikir untuk keberkahan Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir setiap saat, kita berzikir setiap waktu, kita berdoa, kita minta duitnya Allah jatuh dari bumi, tidak ada. Yang ada dasarnya kita berusaha, kita punya syaratnya, kita berusaha. Allah menentukan rezeki dan membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Kalau kita minta kepada Allah tanpa usaha, kita minta dengan Allah dengan zikir, dikasih oleh Allah, tetap dikasih. Cuman bukan rezeki yang dikasih, yaitu amal, diterima sebagai amal yang soleh. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, amalan solehkan ya Allah, terimalah amal saya ya Allah. Amalan solehkan ya Allah. Berdoa minta amal yang soleh. Kalau di situ di doa kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni ilman nafi'an ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu untuk siapa? Bermanfaat dengan orang lain, bermanfaat dengan anak kita, keluarga kita, istri kita, saudara kita. Itu namanya ilmu bermanfaat. Wa amalan maqbulan, moga ya Allah berikanlah amal yang dikabulkan Engkau ya Allah. Rezeki wasihan ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, thayyibah, rezeki yang halal. Itu amal yang Kau terima, amalan mutaqabbalan ya Allah, terimalah amal saya, sedekah saya. Itu namanya permohonan. Di dalam perantauan kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita apa yang dibawa? Ada amal-amal kita, ibadah kita, sholat kita, ya kita sering. Kita silaturahmi,
Sumber daripada rezeki ini adalah kuncinya silaturahim dengan sanak saudara kita, itu awal. Bagaimana kok bisa? Bisa. Tadinya kita nggak ada kerjaan di rumah, silaturahmi dengan teman, aku ini nganggur, aku nggak punya kerjaan, aku nggak punya duit, tolong kerjain saya, tolong dibantu saya. Itu silaturahmi dulu. Setelah silaturahmi itu jelas ada yang membantunya dengan jalan ini, dengan jalan ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kasih jalan, kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, itulah Pak, wajib kita bersyukur, wajib kita bersyukur pada Allah, kepada ganti karena Allah tidak pernah berhenti mengasih kenikmatan kita. Allah tidak pernah berhenti mengasih nikmat kita. Allah tidak pernah berhenti mengasih kesehatan jasmani oleh kita kepada hamba-hambanya. Apa yang kita simpan cuma memohon dan bersyukur pada Allah. Syariat kita berusaha berdoa kepada Allah, mohon berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak dan para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini, alhamdulillah kita sama-sama mendapatkan izin dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa berkumpul bermuajahat tatap muka ini karena ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin apa yang kami sampaikan kurang terkenal, kira-kira mengganggu pikiran Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf segala atas kekurangan. Itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Langsung di Thailand, di mana tim nasional kita atau tim Indonesia di bawah Sintayong sudah berada di Thailand untuk mempersiapkan diri tampil di grup B. Kita akan melakoni laga pertama, laga Rusia menghadapi Malaysia. Sebelum kita akan jumpa Timur Leste di antara Saya tahu dulu nih. ada di